Baik, Bang Apul. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Ini pagi ini kita bahas tentang pohon anti gempa. Gempa seperti apa itu? Pohon apa itu? Pohon kita bahas pagi ini. Tapi tentu sebelumnya saya akan selalu mendoakan warga Dahlia, warga Nihaya, muslimin muslimat dimanapun bahagia hari ini. Yes. Jag melejak. Harus matanya juga melotot, Ustaz. Nah itu maupun teh. Kang Wawa sedang sakit katanya Bang Apul. Kurang sehat Kang Wawa, cepat sehat ya Kang Wawa ya. Kita doakan ya sehat. Kemudian banyak yang batuk-batuk, apalagi kita kalau punya cucu anak kecil, ponakan Ustaz lagi batuk. Mama Haji Nur Adil cucunya Tuh. sehat Mama Haji Kemarin Bajah Nunung ujung burung sing sehat sehat Bu Haji Nunung, Mama Amitina juga. Amitina Cikutra. Betul. Siapa yang kemarin di Cikurutuk itu Noi Teh Noi Buguyuk putranya juga kurang. Nah itu cucunya katanya. Oh cucu yang itu tuh. Putranya cucu. Putra kalau misalnya. Putra beliau. Kita doakan juga mudah-mudahan sehat walafiat. Allahumma ya syafi'il umut. Amin ya Allah ya Allah. Alamin. Siapapun saat ini warga yang sedang sakit dimanapun, semoga lekas disembuhkan oleh Allah. Amin ya. Mengapul ya, tanggal 30 Desember. Insya Allah masjid kebanggaan kita Jawa Barat. Masjid yang baru dibangun. Di Masjid Terapung. Oh, yang di Gede Bage. Akan diresmikan oleh Kang Emi. Kita nyebut meskipun orang nomor 1 di Jawa Barat, meskipun Pak Gubernur, kita karena akrabnya dengan Kang Emil. Kang Emil insya Allah. Sama teteh cintanya. Nah itu hari Jumat itu. Hari Jumat tanggal 30 Desember. 30 Desember. Dan itu akan disiarkan langsung oleh TV One. Wow. TV Apa Damai Indonesia di sana? Damai Indonesia aku di sana. Apakah Ustadznya ada di depanku yang ini? Amin ya rabbal alamin. Persiapkan kendaraan kita ya, ngabring ke sana Pajero kita. Pokoknya bahagia hari ini di sana. Yes, bergema ke seluruh Nusantara. Insyaallah. Jag melejak. Gorejak ini rombongan Bang Apul yang kemarin ke undangan ke Batu Jajar itu lagi. Kita pakai Pajero lagi, Pajajal di Jero lagi. Berangkat kita ke Gede Bage. Berangkat kita ke sana insyaallah. Kita ramai kan. Yang Mbah ya. Dipimpin oleh Mbah Awo nanti. Iya. Pokoknya warga Dahlia, warga Nihaya, kita gabung di sana-sana. Jargon kita yang biasa kita kumandangkan di Radio Dahlia ini biar bergema di seluruh Nusantara, bukan seluruh penjuru dunia. Seperti Facebook Radio Dahlia yang bisa ditonton Ustaz. Kamera Ustaz ini kameranya. Yang ini. Oh iya. Untuk semua warga Dahlia kita akan Facebooker, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya bisa menatap wajah kita pagi ini. Itu kemudian juga ini program umroh kita semakin kursinya semakin menipis. Walah, alhamdulillah, menyentuh. Ya, awas sih jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Untuk bulan Maret ini, insya Allah bersama langsung ya. Langsung bulan Maret 2023 Ustaz. Yang sudah berniat punya cita-cita langsung DP saja. Betul. Langsung japri ke boleh langsung dan langsung DP. Untuk nyirian kursi jangan sampai kalau sudah habis nanti seperti kemarin jangan biasakan kayak kita waktu mengumumkan yatim kemarin itu. Udah hari hanya dengan berbagai alasan berputar-putar orang ngomong. cepat. Untuk program kita ke Taman Surga yang ada di Istiqlal. Istiqlal itu tanggal berapa? Ustaz itu kemarin itu lupa Bang. Itu tanggal 8 Januari acaranya. Kita berangkatnya tanggal 7. Istiqlal. Yang belum daftar segera daftar ke Ibu Haja Kartini. Daftar ya, kita berangkatnya tanggal 7 ya. Tanggal 7. Acaranya tanggal 8. Acaranya tanggal 8. Isa kita sudah
hadir di Masjid TSM, kita bareng-bareng di sana, sholat isya berjamaah, lalu setelah itu kita berangkat ke Istiqlal. Ngumpulnya di TSM. Tahajud di sanalah di Istiqlal ya. Warga Dahlia rahimahullah itu akan dihadiri langsung oleh guru besar kita, Syekh Muhammad Abdul Qaus Saifullah Al-Maslul Abbas akan hadir lah. Akan hadir ke Jakarta ke Istiqlal. Masya Allah, kita bisa berjumpa dengan beliau. Hanya melihat foto-foto beliau di grup kita. Nah, kita mau ketemu nanti langsung di sana ya. Wargi Dahlia rahimakumullah, tentu Apu tidak akan bosan nih untuk menghaturkan triliunan terima kasih kepada wargi Anihaya yang selalu menyisihkan sebahagian rezekinya untuk ikutan manakiban di TSM. Ada rezeki, ada yang sudah rutin tiap bulan, alhamdulillah. Silakan, saya mau ikutan manakiban tidak Pak Ustadz? Di rumah belum ada manakiban, saya mau ikutan. Di TSM saja gabung sama yang lain-lain, alhamdulillah. Ini sudah istiqomah nih, Bu Haji Iyong di Garja Elektronik, Bu Ketua nih, terima kasih ya Bu Haji. Amitina Cikutra, alhamdulillah. Kang Yudi Wahyudi, beliau 2 kali. Awalnya transfer 250, kemudian nambah lagi, transfer lagi 250. Alhamdulillah. Jadi Wahyudi. Abi Haji Gunung Sembung tidak pernah ketinggalan. Abi sudah pulang dari masjid. Orang tua kita yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan kita, alhamdulillah. Terima kasih Abi. Bu Hajanani Soreang selalu. Kemarin angkat ke Garut, rada gempur ge simkuring. Suksian aya naon di Garut kan ya gempa kemarin. Oh iya, kita lagi habis keundangan di Batu Jajar kemarin Ustadz Asmud Takin itu yang ISIS, Ikatan Suami Indit Subuh usahanya. Alhamdulillah. Ya, tenang naon sehat banyak benar. Amin. Pak Erwin. Alhamdulillah. Madu hitam Baduy. Udah dicoba Bang? Udah mantap Ustadz. Fresh segar badan ini. Asam minat memang luar biasa. Segar ya. Kalau yang natural alami itu memang begitu. Itu kalau kata Bang Erwin ya, madu itu diminumnya kalau sehat 2 kali. Untuk stamina 2 kali. Mau tidur, kemudian bangun tidur. Jadi sebelum makan yang lain-lain, madu dulu. Pakai sendok plastik ya. Plastik, jangan sendok yang stainless. Jangan yang aluminium. Langsung dimasukkan ke mulut, tahan dulu. Biar campur dengan air liur. Gitu tahan dulu, dikual-kual tuh. Setelah itu baru dengan air hangat didorong air hangat. Gitu. 1 gelas lah insyaallah. Itu bangun tidur. Kemudian mau tidur juga sama seperti itu. Kalau sakit, nah itu bisa 3 kali sampai 4 kali sehari. Bisa dicoba. Yang terasa tuh lincah kemarin. Oh gitu ya. Keren, mantap siapa. Biasanya kan duduk malah seperti ini. Itu lincahan itu terasa Pak Kapol. Tedek cicing. Kemudian ini juga ada alhamdulillah Teh Jawarinda. Bu Jawarinda mendukung kegiatan di TSM manakiban. Ini kan manakiban ya Teh Jawarinda. Teh Haji. Teh Janeng Sari Jadi juga sama. Anu kantor Pak Yudan Bobi tika salengkah teh. Nah, alhamdulillah teh Neng nuhun. Wajah Mimin PPI kantor nuhun oge wajah cucu Cicotang. Itu yang di depan TSM itu apa sih? Komplek tentara itu ibu ada Teh Noneng. Saya bilang Teh Noneng. Ada di sana. Juga biasa beliau ikut setiap ini sama kakak beliau yang ada di Cibatu Teh Jahe, saya bilang janda hebat. Nama beliau Teh Jahe Eus. Kemarin datang loh Ustaz. Jahe, janda hebat. Masya Allah. Hebatnya tuh berusaha membesarkan anak-anak sampai jadi sarjana semua. Sampai anak-anaknya sukses. Iya. Keren sekali. Keren beliau. Single peron. Alhamdulillah. Berkah. Berjanji mau datang lagi. Siap. Tanggal 17 ini. Nah, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih wargi. Nah itu ya, mudah-mudahan sehat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Hari ini kita bahas tentang pohon anti gempa. Kompak tuh. Kita buka
surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Ada ayat 24, ada ayat 26. 24 dan ini ya 26. Dan 26. Bukan 24 sampai 26 bukan? Bukan. Jadi ayat 24 sampai 26 Ayat surah 24 Ibrahim. Dan 26. Sekarang kita lihat ayat 24. 24 dulu. 24 dulu ya. Surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu surat Ibrahim surat ke-14. Ke-14. Oh 14 ya Ustaz ya? Surat ke-14. 14. Ayat 24. Surat ke-14. Surat ke-14 ayat 24 dan 26. Jadi bukan 24 sampai 26. Bukan. Kita lihat yang 24 dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi dalam ayat ini ada kalimah disebutnya kalimah tayyibah. Nah, sementara di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 26 ada kalimah khabithah. Nah, kalimah khabithah. 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 Sah. Khabithah. Sah. Ya. Jadi ada kalimah thayyibah, ada kalimah khabithah. Nah, gitu. Ada kalimah yang bagus, kalimah thayyibah. Ada kalimah yang jelek, kalimah khabithah. Perlawanan dari thayyibah yang bagus. Nah, khabithah. Itu semuanya kalimah thayyibah ataupun kalimah khabithah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam Al-Quran begitu. Jadi kalimat la ilaha illallah ada berupa kalimah thayyibah, kalimat yang bagus. Ada kalimah khabithah, kalimat yang jelek. Sama-sama la ilaha illallah. Sama-sama la ilaha illallah. Apa bedanya? Ini kami butuh pencerahan. Yang kalimah thayyibah, gitu kan? Kamu mendengarkan kalimah thayyibah? Ya. Kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu kalimat la ilaha illallah. Kalimat khabithah juga kalimat la ilaha illallah. Sama juga. Kalau kalimat thayyibah kalimat yang bagus, kalau kalimat khabithah kalimat yang jelek. Pada sama-sama la ilaha illallah. Apa bedanya? Nah, di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 24 kalimah thayyibah itu diibaratkan seperti sajaratin thayyibah. Sajaratin thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kalimah thayyibah itu kata Allah, kalimah thayyibah, kalimat yang la ilaha illallah itu seperti pohon yang bagus. Seperti pohon yang bagus. Kasajaratin thayyibatin. Pohon yang bagus itu bagaimana? Akarnya menghunjam di bumi, cabangnya ke atas, rimbun. Nah, itu kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu seperti pohon yang akarnya tertanam, terhunjam di bumi. Parunya cabangnya ke cabangnya atas. Akar cabang-cabang dahannya ke atas. Daun-daunnya rimbun. Nah, itu kalimah thayyibah. Jadi kalimah thayyibah itu adalah seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu yang bagaimana? Pohon yang sengaja ditanam kata Allah.
Ideal ya. Kelihatan dari ditanam. Uratnya bagus. Sehingga akarnya menghunjam karena ditanam sengaja. Nanam pohon gitu kan. Pelihara. Iya. Itu sajarah thayyibah. Sajaratun thayyibah. Sajarah thayyibah itu pohon yang bagus. Sajaratun thayyibah. Pohon yang bagus itu adalah perumpamaan untuk kalimat thayyibah. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimah yang bagus. Jadi kalimat thayyib. Jadi kalimat la ilaha illallah itu ada dua. Ada kalimat thayyibah, ada kalimat khabithah. Kalimat thayyibah, kalimat yang bagus. Kalau bagaimana? Itu seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu bagaimana? Ditanam. Sengaja ditanam, tidak jadi begitu saja. Sehingga beda. Akarnya menghunjam, cabangnya ke atas. Ya. Sementara kalimat khabithah, kalimat la ilaha illallah, yang kalimat yang jelek, itu seperti pohon yang jelek. Apa dia tumbuh sendiri liar? Nah itu liar, tumbuh sendiri liar. Tanpa pelihara tanpa ditanam. Tanpa ditanam. Sehingga akarnya terserabut. Bercampur dengan akar lain, tanaman tidak lain. Terhunjam ke bumi. Nah gitu. Jadi itu. Perbedaannya itu ya Ustaz. Kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, ada yang menjadi kalimat thayyibah, ada yang menjadi kalimat khabithah. Kalimat thayyibah, kalimat yang bagus. La ilaha illallah. Kalau bagaimana? Kalau sengaja ditanam kalimat itu, akan menghujam ke dada kita. Sehingga kalau orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hasil ditanam, bergetar urat itu, nadi. Nah, ketika sedang berzikir itu, dia tidak ingat apa-apa. Yang dia ingat kecuali hanya Allah. Tiap denyut jantung itu, tiap ketukan itu, yang diingatnya hanya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan banyak juga orang ketika ada yang berzikir Ustaz yang biasanya zikir dengan tasbih, tapi pikiran ke mana? Nah itu jam 8 rek ke mana ya? Nah, tadi itu janji dengan itu gara-gara tidak ditanam. Ini dia baru ketemu Wargi Dahlia Wargian. Palingan kerdikir tenah ingat ke mana mah. Termasuk yang ada di hadapan Ustadz ini kayaknya. Tahu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita menanamkan kalimat la ilaha illallah ke dalam hati kita. Kalau menurut bahasa Rasul itu adalah talqin. Sehingga kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin oleh kalian kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalau mau kasajaratin thayyibatin, kalau mau seperti pohon yang bagus sehingga menghasilkan kalimat thayyibah, maka itu kalimat harus ditalkin. Perlu bimbingan guru yang memberikan ijazah itu Ustaz. Maksudnya begitu. Jangan asal mengucap kalimat itu saja. Ya itu yang sering terucap. Akibatnya ketika sedang mengucapkan kalimat itu, ada yang ingat dosa, ada yang ingat zikir, padahal tidak boleh. Ketika sedang zikir itu yang diingat cuma Allah. Gitu. Pantas kalau yang sudah selesai sholat itu zikir terus di ujung itu tuh terus kali ya. Nah, udah Ustadz mengaku aja kita. Udah assalamualaikum doa al-fatihah, udah berdiri kamar meni. Ya kita tahu sekarang Wargi Dahlia, kita menguatkan gimana. Nah itu kalimat-kalimat itu kita baca di tempat-tempat manakib. Nah gitu kan. Bang Apul kemarin datang jam berapa di TSM? Lebih pagi kan? Lebih pagi. Datangnya jam 7.38 itu diawali dengan zikir dulu. Ikutan. Gitu. Sehingga Mbah Budi gitu ikutan. Terus ya, sehingga manakib itu tidak perlu aneh dengan manakib. Manakib itu pengajian. Kan ada penceramahnya kemarin. Ada. Cuman bedanya apa? Di manakib itu diawali dengan zikir-zikir. Beribadah kita. Iya, doa-doa.
Solawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulu. Lama sekali itu. Solawatnya banyak, doa-doanya banyak, zikirnya banyak, ceramahnya cuman sedikit. Setengah jam. Manakib itu nggak perlu banyak-banyak ceramah, setengah jam. Bahkan kemarin juga saya nggak sempat ceramah. Nggak sempat. Maka untuk bulan ini saya akan ceramah fokus. Kita tunggu. Wampok Mer kemarin memang untuk lebih ke mengingatkan. Ibu-ibu kebanyakan ingatin sama beliau. Makanya kemarin itu kan ya. Tapi puas kalau menghargai ustadzah yang sengaja kita undang supaya lebih lama, walaupun waktunya sangat mepet sekali ya. Betul. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Nah untuk besok kita coba fokus ke sendiri yang ceramahnya. Tidak undang yang lain. Belum undang yang lain. Siapa tahu bulan yang akan datang kita bisa menghadirkan Ustadz Ucu Najmuddin misalnya. Betul. Punya referensi kemarin di keluarga kita pernah mengundang Meihua bisa. Seorang mualaf dari Tiongkok. Ibu Meihua, Ibu Ustazah Meihua. Gitu ya. Tahu Pak Ucu Najmuddin tahu? Baru dengar nama. Viral itu di media sosial. Ucu Najmuddin. Beliau kawan saya kemarin ketemu di Padang. Garut. Oh, di Padang. Di Garut. Waktu di Garut beliau tausiah, saya juga kasih tausiah. Beliau basicnya Persis. Persis beliau basicnya. Tapi kita kalau untuk urusan ibadah, urusan ilmu kita nggak pandang itu Persis, nggak pandang itu Muhammadiyah. Itu saudara-saudara kita sebenarnya. Makanya nihayah ini jangan alergi dengan perbedaan. Kita itu tidak alergi dengan perbedaan. Semuanya adalah saudara. Amin. Persis saudara, Muhammadiyah saudara, NU saudara. Kita semua bersaudara. Betul. Sama-sama umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beliaunya juga ada waktu. Ada waktu beliau. Baik. Warga dahlia rahimakumullah, itulah perbedaan kalimah thayyibah dengan kalimah khabithah. Sama-sama kalimatnya la ilaha illallah. Kalimah thayyibah la ilaha illallah, kalimah khabithah juga la ilaha illallah. Hanya bedanya. Apa bedanya? Kalau kalimah thayyibah itu seperti sajarah thayyibah. Tumbuhan yang sajarah thayyibah itu bagaimana? Pohon yang sengaja ditanam sehingga akarnya menghunjam ke bumi dan cabangnya ke atas, menghujam ke batin kita. Akan memberikan kalimah thayyibah itu yaitu kalimah yang sengaja ditanam. Betul. Siapa yang menanam kalimat itu? Nah, penanaman kalimah itu ke dalam hati kita, kalau bahasa hadis namanya talqin. Ditalqin, siapa yang bisa mentalkin kita? Kalau zaman dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia yang pertama kali talqin? Sayyidina Ali. Minta kepada Rasul, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuq wa ashaliha wa afdaliha. Ya Rasul, saya ingin dekat dengan Allah. Tunjukkan kepada saya jalan yang paling dekat, yang paling cepat, yang paling mudah. Kata Nabi, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nah, jalan yang paling dekat, jalan yang paling cepat, jalan yang paling mudah, jalan yang paling bagus mengantarkan kamu kepada Allah. Yang aku ucapkan dan seluruh para nabi semuanya mereka pada mengucapkan, yaitu kalimah la ilaha illallah. Bagaimana ya Rasulullah cara mengucapkan kalimah itu? Lalu Nabi membimbing Sayyidina Ali mengucapkan kalimah itu. Itulah prosesi talqin. Sayyidina Alinya belum mati, masih hidup kok saat itu. Sekarang kan banyak orang yang mengatakan Ustaz talqin mah keur maut. Jodoh gitu. Ditalqin teh, talqin mah keur belum tahu aja Ustaz, belum tahu. Kalau tahu insyaallah. Karena semua tuh pengen ada kekuatan keimanan kita yang keur maut teh maksudna mah maut hatena. Talqin ngalah jadi hirup, ngalah keur dikir teh teu inget dikir. Ketika sedang berzikir itu tidak ingat zikir, tapi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara tidak ditalkin, tidak ditanam, maka kerzikir teh ingat ka ditu kan. Liar banget. Linghas ka mana? Iya, makanya ditanam dulu kalimahnya ke dalam hatinya, talkin dulu biar ketika sedang mikir teh la ilaha
illallah. Itu sesuai dengan ketukan yang di dalam. Nah, yang di dalam ketukannya ingat kemana? Ingat kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah, nikmat Bang Apul. Ingat di rumah setiap malam Rebo itu Ustaz, yang abang bilang bahwa guru Darkasi pembimbing bapak dan keluarga dulu. Iya Bang Apul. Mereka bilang dari tawajuhnya sampai subuh Ustaz itu. Itu kan Bang Apul tahu itu karena Bang Apul itu masih ada kaitan dengan guru sekumpul ya. Guru sekumpul dengan yang di Medan tuh Ustaz Jalaluddin ya bernama beliau. Alhamdulillah. Yang dulu punya tabloid Sinar Kemasan itu. Nah, gitu. Wargi. Jadi kalimah masih kecil tuh tidak begitu memperhatikan yang namanya anak kecil nakal. Jadi ya. Sekarang bisa ditarik kesimpulan Bang Apul. Jadi kalimat la ilaha illallah itu ada dua ya. Sesuai petunjuk Allah dalam Al-Quran. Betul. Ada kalimah. Ada kalimah thayyibah, ada kalimah. Ada kalimah khabithah. Kalimah thayyibah kalimat yang bagus. Kalimat thayyibah itu seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu akarnya menghunjam ke bumi, cabangnya ke atas. Nah, itu kalimah thayyibah yang sengaja ditanam. Ditanam. Ya siapa yang bisa menanam? Disuburkan. Nah, kalau yang bisa menanam kalau zaman dulu Rasul. Kalau zaman sekarang kan Rasul sudah tidak ada. Para ulama yang membimbing kita. Ya, penerus-penerusnya. Itulah mursyid-mursyid itu. Mursyid guru-guru kita. Guru-guru mursyid, guru rohani kalau mursyid. Ya betul. Nah, jadi banyak yang nggak tahu mursyid itu apa sih? Mursyid itu guru rohani. Guru rohani. Kalau rais pemimpin. Nah, mursyid itu guru rohani. Guru rohani. Gara-gara baca orang-orang sufi ini nih Ustaz. Nah, kalau mursyid itu Bang Apul dia ulama. Tapi tidak semua ulama mursyid. Tidak semua ulama mursyid. Kalau mursyid itu wali, pasti wali. Pasti wali. Kita kan suka berziarah ke makam wali. Minta karomahnya. Wali. Mursyid itu wali, tapi tidak semua wali itu mursyid. Betul. Nah, nanti yang akan hadir di Jakarta itu adalah Syekh Mursyid. Di Istiqlal Ustaz. Istiqlal itu guru kita. Tanggal 8 Januari 2023. Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masud. Beliau akan hadir. Insyaallah. Makanya jangan kita lewatkan, sayang kalau kita lewatkan ya. Masya Allah, itu guru besar yang bisa menanamkan kalimah thayyibah itu supaya masuk ke dalam hati kita. Dan ketika kita berzikir itu, ketika sedang berzikir hatinya tidak ingat kemana-mana, tapi yang diingatnya adalah Allah. Kan saya nuke yang dinya keur salat urang keur salat ingat karena salat. Salah. Kering. Ketika sedang salat itu jangan ingat salat, tapi yang diingat itu Allah. Itu baru khusyuk namanya. Terima kasih baru diingatkan. Itu. Ketika sedang sholat itu, yang diingat itu Allah, bukan bacaan sholat. Ya keur sholat ingat-ingat bacaan sholat. Naon ya terjemahnya, bukan khusyuk itu. Sering ibu-ibu nih ayahnya lupa rakaat keberapa. Nah, yang disebut dengan khusyuk itu dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ketika sedang sholat itu hanya yang diingat itu hanya zikr Allah. Bacaannya mulutnya bismillahirrahmanirrahim, tapi hatinya yang diingatnya hanya Allah. Tuh itu. Makanya sekali lagi ada kalimah thayyibah, ada kalimah khabithah. Kalau kalimah thayyibah sama-sama kalimat la ilaha illallah. Hanya bedanya kalau kalimah thayyibah itu ditanam, yaitu ditalkin. Kalau zaman dulu oleh Rasul, kalau zaman sekarang oleh guru mursyid yang masih ada di zaman kita sekarang. Nah, kalau kalimah khabithah, kalimat yang jelek sama la ilaha illallah juga. Hanya bedanya itu enggak ditanam. Seperti yang tumbuh liar. Seperti yang tumbuh liar, pohon seperti samauna. Nah, sehingga ketika berzikir ingat ke mana-mana. Keur dikir ingat kena dosa, keur ingat kena zikir, keur dikir ingat ke masjid, keur dikir ingat kena duit, ingat kena bisnis. Gitu. Ketika sedang berzikir yang diingat itu cuman Allah. Kenapa kita nggak bisa begitu? Karena tidak ditanam kalimahnya. Penanaman kalimah thayyibah ke dalam hati itulah yang disebut dengan talqin. Makanya yang belum talqin ya datang nanti ke TSM. Ya, kita tunggu tanggal
17 Sabtu. Sampai apa nih? Di Januari. Makanya karena banyak yang nanya ke Abang. Bang apa bahwa tanggal 8 Januari di Istiqlal. Tanggal 30 Desember 2022 peresmian masjid yang ada di Gede Bage. Nah, itu di TV One. TV One nanti siaran langsung Damai Indonesiaku. Jak boleh mampir hadir di sana. Ayo Cong, kita nanti ke sana Cong. Ya. Kita nutur-nutur ke Ibu Kartini dan Jeung Abi Gunung Sembung. Aduh. Kemudian Abi itu kemarin dipoto sama Pak Heri memperlihatkan topi kopiah merah. Ini dari Abah Aos katanya. Wih, mantap sekali Abi. Alhamdulillah. Baik. Kita terima telepon Ustaz. Boleh. Tapi ada sebelumnya ini dari Bu Haja Kartini tadi. Assalamualaikum Ustadz. Ini ada perlu yang harus dibaca, harus sampaikan. Pak Ustadz, Bang Apul. Hatur nuhun sahur kampung sasak peti, Pak Ustadz. Yes. Jak melejak kerejak. Sasak peti yang kemarin ya. Kemarin ada jadwal. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Cong tajar Cong nanti. Cong bisa nggak habis siaran ke sini Cong? ada titipan tapi ada makanan. Baik, kita terima telepon di 73028 7311710. Siapa yang dulu? Bu Haja Kartini, ayo bisa masuk nggak? Coba. Assalamualaikum. Obsesi pagi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia hari ini? Yes. Jag balejag. Lihat kamera. Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau jagawan. Apa lu Ustaz? Bu Nani. Cikutra. Sabar aja Almi ke Istiqlal Cikutra Bu Nani. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz cerita info darah mas. Alhamdulillah barakallah. Bu Nani sehat mudah-mudahan. Ya, selalu. Amin. Kita kalau berdua ketemu sudah seger dua-duanya. Seger. Kebawa pendengarnya. Untung dah kita mau belajar mandinya itu sebelum subuh. Ya, apa gitu. Ya, pada tahajud Pak Ustaz. Emang tak Bu Haji Kartini kemarin saya dengar nuhunkeun anjeunna tadi itu bekas di Tren. Kita minta hatur nuhun kana panitia sadayana. Mudah-mudahan dia balik selalu. Amin. Sinten amal soleh jangan batal. Amin. Kota dia punten. Cobi kumaha. Tadi kan pulang kali tes dina sahadatnya. Sahabat kecintaan komedi itu digabung kan fondasi kan orang naon akidah pentingnya Pak Ustaz. Saya mengenai anu tadi Pak Ustaz dijelaskan setelah nanti pas Ibrahim. Ibrahim 24, Ibrahim 24 dan 26. 24 ya. Seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Itu taibah. Saya pengen bahasanya, upang biasa menjulang nanti daunnya saya terus berbuah saya. Ini kan sudah diurus di alipkan ya Pak Ustaz, dipelihara seperti barangkali bagaimana Pak Ustaznya di pesantren sendiri. Kita Pak Ustaz. Ngomong tentangnya abdi ngamajunan kita bang di ngalalan kumang Pak Ustaz. Tadi perasaan pengelolaan masuk teh. Mundak itu aja kan kena. Sunatun Bu Nani. Amin sehat Amin. Amin ya rabbal alamin. Ceria. Karena sadayana ka Isma Fajar. Mohon. Siap. Rumah yang kedamang sing didamangkeun. Amin. Banyak yang keluar. Itu mau iksa teh. Kasih Tuhan temannya ya itu sabutun kapayunan karena dulu tua sedayana bisa sholat ya enak berpahala hatur nuhun. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menita enakeun gati payunan. Bagaimana di komputer kita tuh jangan Ustaz dia berputar siapa yang duluan siapa yang ini. Yang lebih lama terlepas dia gitu. Yap. Masya Allah. Kalau kita lihat situasi saat ini, kita harus waspada. Harus waspada. Dan selalu
mengingat Allah, tafakur, mendekatkan diri. Goncangan gempa itu di mana-mana. Goncangan gempa kemarin di Gunung Semeru. Gunung Semeru meledak. Allahu Akbar. Semua itu sunatullah ya. Bagaimana kalau berita-berita itu benar terjadi kan? Patahan Lembang katanya. Patahan Lembang yang lain sebagainya. Di ini tuh yang Allah Akbar. Oleh karena itu sudah saatnya kita untuk bekerja untuk sudah saatnya kita untuk bekerja mengingat Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Jangan. Sudah saatnya saat ini. Dekatkan. Kemarin ketika ada gempa di Garut. 6, berapa skala Richter. 6. Itu kawan saya, ya, namanya Tuan Karim, sedang bersilaturahim ke Garut, ke Abah Awas, Ciamis, ya, silaturahim ke Syekh Muhammad Abdul Gaus, yang guru mursyid itu, guru besar itu. Betul. Pas mau salaman gempa. Ada goncangan. Apa yang Abah perintahkan? Zikir. Langsung keluar zikir di tempat yang aman. Tempat yang aman zikir. Alam terbuka supaya kita... Jadi khawatirnya gitu kan, musibah-musibah ini adalah peringatan dari Allah untuk Allah kita. Segera kita mengingat Allah. Betul. Nah, mengingat Allah itu zikir kepada Allah. Itu sok sing areling urang teh nanti. Geus waktuna. Maka 4 manakib itu diperbanyak. Kenapa ada masjid di Istiqlal itu ada manakib? Kenapa? Itu pohon anti gempa itu manakib itu. Betul. Kenapa? Karena dari Masjid Nasional itu efeknya ke Indonesia. Betul. Kita rame-rame berzikir. Karena manakib itu tidak lepas dari zikir. Manakib itu selalu ada zikirnya, ada salawatnya, ada doa-doanya. Jadi bukan pengajian biasa itu manakib itu. Pengajian luar biasa. Kita tidak datang langsung ngaji, tidak. Kita datang berkumpul, zikir dulu bareng-bareng, kita salawatan dulu, kita baca-baca doa dulu. Nah, jangan bosan lidah ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat itu. Supaya Allah sayang sama kita. Amin ya Rabbal. Buktinya coba lihat. Rumah Mama Haji Nur Adil itu betul pernah dipakai tempat menakiban di Cianjur itu saja. Alhamdulillah tidak apa-apa. Ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Coba kalau misalnya istiqomah kita tiap bulan di rumah kita mengadakan itu. Makanya kita jaga masjid-masjid yang sudah ada manakib itu untuk selalu terus bisa istiqomah. Sekarang alhamdulillah di TSM kan kita jaga itu. Alhamdulillah. Ustadz, saya belum ada manakib di rumah saya, tapi saya mau ikutan manakiban. Toh ada yang nyumbang, ada 500.000, 300.000, 250. Itu yang saya terima itu. Betul. Hanya tidak saya cantumkan nominalnya saja. Ada yang 150, ada yang 100. Ikutan manakib. Semacam TEPA itu sebulan sekali beliau. Saya mah nyicil cita Ustadz tiap hari sekalian menjemput doanya malaikat subuh. Sedekahnya dikumpulkan di kenceleng. Kita tidak mengadakan kencelengnya, beliau nyari sendiri kencelengnya, digunukeun disimpan terus aya tah. Ya. Aya 50.000-an, aya 100.000 kadang-kadang dikumpulkan tiap bulan disetorkan. Ngiringan manakib untuk dus ya Ustaz. Iya, di dus itu dan untuk siar. Dana untuk siar dus itu wargi dari singkatannya. Iya, Masya Allah, sok wargi. Ayo. Kalau di rumah kita belum ada manakib, tempat yang biasa ada dijaga. Kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Itu pohon anti gempa itu. Betul. Supaya apa? Supaya Allah sayang sama kita. Sudah saatnya saat ini. Saat ini bukan waktunya kita untuk berdebat, tapi waktunya untuk berbuat. Betul Ustaz. Saat ini bukan saatnya kita untuk berbeda paham, tapi saat ini kita untuk bekerja karya nyata. Kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan berbagai jalan. Silakan. Saya mau pakai jalan ini Ustadz, bangga. Saya mau pakai jalan ini, banyak jalan menuju Allah. Tapi ingat, kalau la ilaha illallah itu jalan yang paling dekat, yang paling mudah dan paling afdal. Itu kata Rasulullah sendiri ketika ditanya oleh Sayyidina Ali. Tidak salah kan kalau kisahnya kami ngambil jalan yang paling dekat, paling mudah,
paling cepat, paling bagus. Karena kalau kita mau pergi kemana-mana, tentu kita yang paling ambil itu adalah jalan yang paling dekat, jalan yang paling mudah, jalan yang paling bagus. Betul tidak? Betul. Kalau ada yang paling dekat, kenapa kita nyari jalan yang jauh? Kalau ada yang paling bagus, kenapa kita nyari jalan yang jelek? Gitu kan? Betul. Nah itu, makanya Sayyidina Ali pintar pertanyaannya dulu kepada Rasulullah SAW. Tunjukkan kepada saya ya Rasulullah jalan yang paling mudah, jalan yang paling cepat, jalan yang paling bagus supaya saya bisa dekat dengan Allah. Nabi mengatakan gitu. Afdalul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tuh, la ilaha illallah itu jalan yang paling dekat, paling cepat, paling mudah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ikut Sayyidina Ali. Alhamdulillah. Silakan. Kita angkat telepon di 7328 73 11 710. Assalamualaikum Obsesi Pagi. Halo. Assalamualaikum. Halo Obsesi Pagi. Sudah nyambung. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah. Tes dulu Bang Abu. Bahagia hari ini? Bahagia hari ini. Yes. Jak belejang. Korejang. Wow. Sarang sahayut ya. Dengan siapa? Abah? Bapak? Dengan siapa? Halo? Terputus? Coba. Terputus. Halo. Halo Bandung, halo Dahlia, halo Obsesi Pagi. Terputus kayaknya Ustaz, coba kita angkat yang satu. Assalamualaikum Obsesi Pagi, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumah Bang Apul. Alhamdulillah bahagia hari ini. Yes. Jag belejang. Korejang. Wah. Ustaz sampai. Saya udah banget ya. Alhamdulillah. Kamu teh ngawas di mana di Ciluncat teh? Tadi sasak peti. Oh, seperti. Alhamdulillah. Suka awe jam sebarahannya. Eta mangaen mohon aduh disigap di jalanan nih gagah. Oh. Jangan mobil. Dan eta panayaga saya anda alat-alatan kadira tekan disangakeun kena kawengian. Oh, alat-alat netacan. Oh. Kemarin teh ibu-ibu teh dah bi orang aruih we sok kesini aruih we lah. Kepada jaringan ngaos dah wengi beli wengi teuing. Oh, dah ngiring-ngiring. Eta Kang Rasid teh sangkinya deh pupus. Mohon tak gitu. Jadi Ari Pupus Oh, Kang Rosyid. Ari Pupus mah bisa sistem urut. Sistem cabut. Oh, mohon. Dalam sistem urut, abi lamun sistem urut nomboran abdi heula. Oh, mohon atas punya. Nya. Masih di bawah Ustaz ya, di bawah? Di bawah saya umurnya. Masih muda. Jadi hari kematian mah abi sana sistem urut tapi sistem cabut. Oh, masih cabut tuan. Jatah habis, mundur. Jatah habis, mundur. Bating abis sering mengapul saya teman. Walam sawab. Dari segi usia, abdi lebih tua. Tapi dari segi kematian, bating pengapul salah gitu bi. Nyatana di dia, nu aranum teh abdi ada ruit lah. Besar dari ya kayak Jun mohon teu damang deui. Kayak jujut, nah kamari teh teka tinggal di ditu teh duka tah. Tah nampi kabar abdi. Mohon. Saurna kirang teu damang di saurna. Bagi di Pipiwan sok sering aya tara aya nu. Ari panyawat nama memang masih masih nyetrum. Setruknya. Nyetrum, salirana teh nyetrum gitu teh. Oh, nyetrum. kayak ada listrik, muatan listrik gitu. Ada gitu. Tapi teu liren-liren terasa gitu. Kami sasalaman teu kasepkeun meunjang aman. Atuh nu paling hawatos istrina meureun abdi. Kasetrum terasa. Anjing terus damangnya. Pohon. Amin. Sehat. Sehat. Lain abdi mah ngebodor teh saya yang nulikeun, abdi mah muncul ngerem. Anjeunna mah pas santri lagi santri itu tuh 1.500-an abdi. Kamari aya pawapres ka pesantren Pak Kiai Ma'ruf Amin. Mohon lelah. Alhamdulillah.
Kita kesan lebat ya, Bu Hajah Ketua. Acan. Lebat banyak ya. Iya, nuju ngadodoho ibu ketua teh. Namanya Bu Nani. Bu Nani, cepat. Nani namanya. Bang Bayu salahkan. Dohon. Juga Pinter. kita ya. Mangga. Sami-sami Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita yang satu Ustaz berikutnya. Assalamualaikum, obsesi pagi, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia hari ini. Iya. Jag boleh jag. Boleh ya. Itu ke kamera di popolotot. Bang aku, Pak Ustadz Sarehat. Sarehat. Ustaz juga harus lihat kamera yang kecil. Itu tuh kecil ya kameranya, nggak kelauan, nggak kayak di TV, stasiun TV. Setengah opat saya di Ener, tapi ngaget ribu meter ke kamari jam 5 sontennya. Saya mau jempa. Sareng saya teh. Teh Oh, unik. teh unik. Mangga teh unik. Mohon. Mohon gitu pertarasan namanya. Ya Allah, biasa. Karena Pak Ustadznya. Tapi seorang jangan kita minta sesuai Pak Ustadznya. Ada anak areli Pak Ustadznya. Anu gaduh sarage wasalingkuh wae atau anu gaduh. Har. Sing sadar namanya ya Allah kan terang Pak Ustadznya. Selingkuh medsos meren. Abi masih aya di jalan Allah we di doa. Amin. Terang-terang ku Pak Ustadznya. Hukumna kumaha selingkuh. Hare Pak Ustadz tentang ayah hidayah. Pak Ustadz artinya sing aya di jalan di doa Allah. Amin. Saroleh sing aya rijina anu Sing seueur kalimah thayyibah. Pak Ustadz sareng Bang Apus sami sing paranyang Amin. Sakitu Pak Ustadz sampai ka Ibu Ketua ngalebat. Enggak teh unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentang selingkuh jangan di udara ting ngomong gitu. Kelas sair dangdut norak. termasuk di keajaiban kata-kata tuh dihindari pengucapan itu. Yang selingkuh itu sebetulnya mereka juga tahu bahwa selingkuh itu tidak baik. Tahu. Sanes teu apa. Teu apa? Sanes picilakaeun teh apa? Tahu. Ya, tinggal kita doakan saja. Semoga Allah kasih hidayah dan taufiknya, mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Ya doa hari itu mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Emang tadi kenal? Aduh, waktu kita coba lihat ya Allah. Kita harus menyapa aja ini Ustaz. Ini Bojong Kacor menyimak. Assalamualaikum dari siapa ini coba? Buat Anihaya namanya Ibu Yeti Haryati teh Neneng Wiwin MJI cenor ka dieu Mbah teh nyalan teh. Kaboboan. Kemudian Suryadi Ibu Lia Katapang, lalu juga assalamualaikum buat Mila Maler ya. Terima kasih. Kemudian yang berikut lagi Babul di Cikadu Manco, namanya siapa ini? Tais Nisa. Lalu juga assalamualaikum Bojong Koneng Yuliani di Bojong Koneng. Terima kasih sudah masuk melalui WhatsApp. Salsa di Cibaliung Mekarwangi. Lalu yang berikut lagi ada Ibu Eti, hatur nuhun Ibu Eti, Teh Ai Suryati, dan yang ini dari siapa lagi? Berikutnya ini Mama Cindy. Halo Mama Cindy, terima kasih. Kemudian Ambu Arjasari, Bunda Tiara, banyak ini Bu Enjoy lagi kerja dan begadang tadi ini. Mama Suci, Iman Pasir Luyu, Nenek Ica, hatur nuhun, Bu Gajah Kartini. Nah, Ibu Hajah Neng Hanifah di Cikareo, terima kasih. Ibu Hajah Iom, hapunten Bu Hajah sudah mengirimkan catatan beliau. Dan kemudian Putran siapa ini? Sebentar. Ibu Ai Suryati, hatur nuhun dan terima kasih. Kemudian Ibu Teh Neng Sarijadi, Teh Nung Cihargem, terima kasih. Kemudian Pak Slamet Rianto, Bapak Ke, Ndak Gopinda. Ini siapa sih namanya Ndak Gopinda? Asa ketemu dengan orang Hindustan. India. Ustaz, 4 menit lagi Ustaz, kita harus tutup dengan doa kebersamaan kita yang begitu. Kalau dengan Bang Abul Ustaz asik gitu ya. Warga Dahlia juga begitu. Alhamdulillah keakraban kita mudah-mudahan sampai nanti kita ketemu tanggal 17 Desember di hari Sabtu di TSM. Iya. Besok kembali kita akan ajak-ajak lagi warga Dahlia. Baik. Makasih ya Bang Apul. Tertinggalan Maeha tuh di Lembang.
warga Dahlia dimanapun, terima kasih warga Anihaya. Alhamdulillah nuhun tos sasarangan di 101,5 Dahlia FM. Semoga Allah catat menjadi amal soleh. Amin. Ya rabbal alamin. Semuanya doa selalu dari buat semua, bahagia selalu. Yes. Jag boleh jag. Goreja. Alhamdulillah. Tutup kedua kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, terima kasih sudah bersama Obsesi Pagi hari Senin 10 Jumadil Awal 1444 Hijriah di 101,5 Dahlia FM hari ini 5 Desember 2022. Mudah-mudahan hari yang menyenangkan di awal pekan di akhir tahun ini wargi Dahlia. Insya Allah besok pagi kita bersama lagi di acara Obsesi Pagi bersama Ustadz Asep Anum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.